Perkenalkan, nama saya Elizabeth Aprilia Sinaga dengan NPM B1A022193 dan hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai patologi sosial. Jadi pengertian patologi sosial itu berasal dari kalimat pathos yaitu penyakit dan juga logos itu ilmu yang berarti ilmu tentang penyakit sosial. Dalam konteks sosiologi hukum, patologi sosial itu merujuk pada bentuk-bentuk penyimpangan dari norma sosial dan juga hukum yang dapat merusak keseimbangan masyarakat dan dapat menimbulkan masalah sosial. Jadi, patologi sosial itu adalah gejala-gejala sosial yang dipandang sebagai penyakit masyarakat karena dapat bertentangan dengan nilai, norma, dan juga hukum yang berlaku serta dapat membahayakan keteraturan sosial. Kemudian di sini saya membahas mengenai karakteristik daripada patologi sosial. Yang pertama bersifat menyimpang atau devian karena melanggar norma sosial atau hukum. Kemudian bersifat menyimpang baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian memicu keresahan sosial karena menimbulkan ketidakpastian dan juga ancaman ataupun ketidakteraturan. Lalu bersifat sistematik, artinya dapat muncul dari faktor ekonomi, politik, budaya, maupun teknologi. Lalu dapat berkaitan dengan disorganisasi sosial, yaitu kegagalan struktur sosial dalam mengatur perilaku anggotanya. Kemudian di infografis kali ini saya juga membahas mengenai apa saja menjadi penyebab patologi sosial itu. Yang pertama ada faktor ekonomi seperti kesenjangan sosial, lalu yang kedua ada faktor kultural yaitu budaya kekerasan, yang ketiga faktor keluarga, disfungsi keluarga dan juga pola asuh yang salah, lalu yang keempat faktor hukum dan lemahnya penegakan hukum seperti korupsi. Kemudian saya juga membahas apa saja bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Jadi yang pertama di sini adalah kriminalitas, lalu yang kedua penyalahgunaan narkoba, ketiga korupsi, keempat kenakalan remaja, lalu yang kelima itu ada KDRT, dan yang keenam itu ada perdagangan orang, serta yang ketujuh itu adalah prostitusi. Kemudian dampak terhadap individu yaitu kerusakan moral dan juga mental. Individu itu dapat kehilangan pedoman hidup yang benar. Kemudian kehilangan rasa percaya diri akibat stigma masyarakat terhadap pelaku, ketergantungan misalnya pada narkoba ataupun alkohol yang dapat berujung pada kriminalitas. Lalu adanya sanksi sosial dan juga hukum, individu itu dapat dikucilkan ataupun dikenakan pidana. Dampak terhadap keluarga misalnya dapat terjadinya disharmonisasi keluarga, serta meningkatnya konflik rumah tangga akibat anggota keluarga yang melakukan penyimpangan. Lalu adanya kerugian ekonomi. Biaya untuk menangani akibat patologi sosial itu misalnya adanya rehabilitasi narkoba, serta proses hukum. Rusaknya fungsi sosialisasi keluarga itu dapat kegagalan pendidikan moral pertama bagi anak-anaknya. Lalu, dampak terhadap masyarakat misalnya disorganisasi sosial, hilangnya solidaritas, serta meningkatnya konflik dan menurunnya rasa saling percaya diri. Peningkatan kriminalitas, kejahatan seperti pencurian, kekerasan, ataupun prostitusi itu dapat tumbuh secara kuat. Lalu menurunnya kualitas hidup masyarakat. Kemudian biaya sosial yang tinggi. Negara dan masyarakat itu harus mengeluarkan sumber daya yang besar untuk pemulihan, seperti biaya kesehatan, permasyarakatan, dan juga rehabilitasi sosial. Lalu dampak terhadap negara dan juga hukum, beban serta peradilan pidana itu banyaknya kasus akibat patologi sosial dapat membebani aparat penegak hukum. Jika patologi sosial tidak ditangani secara serius, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada hukum. Ancaman terhadap stabilitas nasional dalam skala luas, patologi sosial dapat menimbulkan keresahan konflik secara horizontal, bahkan ancaman secara keamanan negara. Bagaimana upaya pencegahan patologi sosial itu secara preventif? Yang pertama, di lingkungan keluarga itu dapat membantu pendidikan moral dan juga agama sejak dini, membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan anak, menjadi teladan dalam disiplin, kejujuran, dan juga tanggung jawab. Lalu yang kedua, lingkungan pendidikan itu dapat mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum serta meningkatkan pengawasan sekolah terhadap perilaku siswa dan membentuk organisasi positif untuk menyalurkan potensi remaja. Lalu yang ketiga itu ada di lingkungan masyarakat, secara lokal dan juga hukum adat dapat menekankan gotong royong serta meningkatkan kegiatan sosial seperti Karang Taruna, Posyandu, kelompok sadar hukum dan juga memperkuat solidaritas sosial untuk mencegah keterasingan individu. Kemudian yang keempat itu antara negara dan pemerintah itu dapat menyusun sebuah regulasi yang jelas untuk mencegah penyimpangan sosial berupa program penyuluhan hukum dan juga sosialisasi kesadaran hukum, serta dapat memperdayakan ekonomi masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial.
Kemudian, upaya pencegahan patologi sosial secara preventif, ada juga upaya secara represif yaitu penindakan melalui polisi, jaksa, dan pengadilan dapat memberikan sanksi secara jelas atau efek jerah berupa penerapan hukum adat atau sanksi sosial berupa kontrol tambahan. Kemudian ada upaya kuratif. Ini merupakan bentuk konseling dan juga pendampingan psikologis bagi pelaku maupun korban, program reintegrasi sosial agar mantan pelaku bisa kembali diterima di masyarakat. Lalu ada upaya rehabilitatif dan edukatif. Pelatihan keterampilan kerja untuk pelaku agar tidak melakukan perbuatannya, serta pendidikan ulang di lembaga permasyarakatan atau lapas, serta restoratif justice untuk memperbaiki hubungan pelaku, korban, dan juga masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah patologi sosial adalah bentuk penyimpangan sosial yang dianggap sebagai penyakit masyarakat karena melanggar norma dan juga merusak ketertiban sosial. Penyebabnya itu bisa berasal dari faktor ekonomi, budaya, keluarga, dan juga lemahnya hukum. Bentuknya meliputi kriminalitas, narkoba, korupsi, kenakanan remaja, dan juga kekerasan. Dampaknya itu dapat merugikan individu, keluarga, masyarakat, dan juga negara. Bentuk penanganannya pun dapat dilakukan melalui pencegahan, penegakan hukum, dan juga rehabilitasi, serta edukasi untuk memulihkan dan menjaga keteraturan sosial. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.